Baik. Baik, Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Sepertinya kita akan semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru semua, salam semangat selalu. Meski di malam hari ini kita tetap menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk sharing bersama, atau mungkin mengingatkan kembali tentang materi yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang sudah di-share oleh tim Eskul Media, maka saya akan mencoba sharing ya, berbagi bersama tentang bagaimana publikasi ilmiah ini untuk kenaikan pangkat. Sebelumnya, mengapa kita harus melakukan publikasi ilmiah? Apa alasan-alasan logis yang muncul di kepala kita ketika kita terbersit untuk melakukan publikasi ilmiah? Mungkin salah satu opsinya dalam rangka untuk memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan kah? Atau dalam rangka perolehan angka untuk uji sertifikasi kah? Atau emang sungguh-sungguh untuk peningkatan profesionalisme kita sebagai guru, atau karena alasan lain? Pasti setiap kita mempunyai alasan tersendiri yang membelakangi, yang melatar belakangi kenapa kita harus melakukan publikasi ilmiah. Sebentar ya, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, cuman kayaknya ada tempat lain yang lagi bocor, jadi suaranya jadi nggak jelas. Oh gitu, jadi mungkin Bapak Ibu mohon suaranya di-mute dulu ya, biar kita bisa fokus. Mungkin ya nanti saya ya sebagai admin akan mute sementara peserta suara seluruh peserta agar kita bisa fokus ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Mohon maaf ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita kendala. Ya, baik, Bapak Ibu kita kembali lanjutkan materinya. Tadi kita sudah membahas sudah sejauh mana apa tujuan kita, motif kita untuk melakukan publikasi ilmiah ini. Nah, selanjutnya hal mendasar yang harus kita ketahui sebelum kita melangkah jauh ya, membahas lebih jauh tentang publikasi ilmiah, kita harus mengetahui definisi makna dari publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah adalah upaya menyebarluaskan suatu karya pemikiran, gagasan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk ulasan ilmiah dan laporan penelitian, baik yang sederhana ya seperti PPK atau bahkan yang sudah kompleks ya Bapak Ibu seperti makalah, buku, artikel ataupun yang lainnya. Jadi intinya ketika kita menyatakan melakukan publikasi ilmiah, berarti kita sudah siap untuk menyebarluaskan karya pemikiran kita atau gagasan kita. Seperti itu. Jadi di mana kita sebagai pendidik ya, publikasi ilmiah ini suatu hal yang wajar dilakukan seorang guru. Ya, karena pada dasarnya ketika kita melakukan publikasi ilmiah itu merupakan wujud dari profesionalisme seorang guru. Jadi bukan hal yang aneh lagi untuk saat sekarang, bukan suatu hal yang wah. Justru
Justru harusnya, seharusnya semua pendidik itu sudah harus bisa melakukan publikasi ilmiah ini. Sebagaimana dikatakan Stephen R. Covey, kegiatan publikasi ilmiah adalah salah satu bentuk upaya untuk memperbaharui mental. Ya, mental pendidik kalau mungkin selama ini kita ngajarnya flat aja, biasa aja. Tapi dengan usaha kita ingin melakukan publikasi ilmiah, menyebarkan suatu ide, gagasan kita, tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari cara mengajar, mulai dari kualitas mengajar kita. Tentu itu akan memperbarui mental kita sebagai guru. Jadi sangat tepat sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, sementara semangat itu beriring dengan dikukuhkannya guru sebagai jabatan fungsional ya, yang sudah ditetapkan dalam Kemenpan ya, ketetapan Kementerian di nomor 84 tahun 93, di mana poin implisitnya itu secara tidak langsung dikatakan bahwa sejatinya guru adalah seorang ilmuwan, di mana peran seorang guru salah satunya tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada muridnya, akan tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan itu dan terus memupuk pengetahuan. Tentunya pengembangan itu tadi dengan cara-cara menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide brilian tentang suatu permasalahan yang kita publikasikan, kita beritahu kepada orang lain. Nah, sehingga dengan kata lain, seorang guru itu berkewajiban membangun tradisi ilmiah. Nah, tradisi ilmiah, Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan publikasi ilmiah guru ini semakin diperkuat dengan hadirnya Kemenpan RB nomor 16 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, ini dia, ternyata seiring dengan itu seorang guru ketika melakukan publikasi ilmiah akan berpengaruh kepada angka kreditnya di satuan pendidikannya. Sehingga yang semula kegiatan publikasi ilmiah itu hanya ditujukan kepada guru-guru yang akan naik pangkat dari golongan 4A ke atas tadinya. Tapi dengan keputusan yang baru tadi, publikasi ilmiah itu diharuskan bagi pria akan naik pangkat dari golongan 3C. Semakin diturunkan. Sehingga mau tidak mau ya, guru-guru se-Indonesia ini semakin banyak yang belajar, semakin haus ilmu, mencari tahu untuk seperti apa caranya melakukan publikasi ilmiah ini. Nah, sehingga diiringi dengan maraknya banyak ya pelatihan-pelatihan yang memberikan pengetahuan kepada guru, yang mendorong, memotivasi guru untuk ayo berkarya membuat publikasi ilmiah ini. Nah, sekarang dari tadi kita bicara publikasi ilmiah. Untuk bentuk kegiatan publikasi ilmiah itu apa saja sih? Jadi publikasi ilmiah itu tidak hanya PPK aja ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya penelitian tingkat kelas. Selama ini yang ada di mindset kita mungkin publikasi ilmiah ya PPK. Seolah hanya itu saja, padahal banyak sekali ya cabang yang termasuk yang dikatakan publikasi ilmiah. Ada 10 macam sesuai dengan keputusan Kemenpan tadi. Ada 10 macam jenis-jenis publikasi ilmiah. Tinggal kita melihat di mana kecenderungan kita, ketertarikan kita untuk mengembangkannya. Nah, diantaranya yang pertama itu presentasi pada forum ilmiah. Jadi ketika Bapak Ibu presentasi di forum ilmiah menjadi narasumber pada seminar atau lokakarya, maka itu akan mendapatkan poin. Nanti angka kreditnya kita bahas di bawah ya, sesuai dengan golongannya. Sekarang jenis-jenisnya dulu. Kemudian yang kedua, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang diterbitkan dalam buku BERI-SBN atau lulus BNSP. Contohnya ya PPK. Nah, ini yang selama ini dekat identik dengan kita sebagai pengajar ya PPK ya Bapak Ibu ya, membuat PPK. Nah, jadi ketika kita punya ide gagasan yang kita tuangkan dalam karya ilmiah, karya tulis berupa laporan, maka itu termasuk dalam bentuk publikasi ilmiah. Ini yang kedua. Yang ketiga, jenis publikasi ilmiah adalah tinjauan ilmiah dan best practice. Nah, best practice ya.
Bisa berupa makalah yang mengatasi masalah di satuan pendidikan sekolah yang bersangkutan, atau best practice yang dilakukan guru di sekolah tempatnya mengajarkan. Jadi beda PTK sama best practice itu jelas beda ya Bapak Ibu ya. Kalau PTK itu seperti kita bikin skripsi, sedangkan best practice kita melaporkan suatu pengamatan ya tentang ide-ide baru, metode mengajar misalnya, cara-cara mengajar yang baru kita tuangkan ke dalam tulis. Jadi lebih kompleks ini ya. Nah, jadi ini juga termasuk publikasi ilmiah. Kemudian yang keempat adalah tulisan ilmiah populer. Nah, ini bisa berupa ide ya. Populer berarti dimuat di media, bisa di surat kabar, di koran, atau mungkin majalah ya, atau mungkin sekarang web ini ya, web pendidikan banyak ya. Nah, ini berisi tentang, tapi di sana kita menulis tentang pengetahuan, ide, gagasan yang bidang pendidikan sesuai dengan bidang kita. Misalnya seorang guru matematika yang dia tulis karya tulis ilmiah populer tentang berkaitan matematika, gimana pengaruh apa misalnya dia mengupas tentang bilangan bulat gitu atau yang lainnya. Jadi harus tetap sejalur sesuai dengan bidang pendidikannya, jangan bidangnya matematika tapi yang dikupas permasalahan sosial tanpa dikaitkan ke bidang eh, pendidikannya, maka itu tidak bisa dijadikan. Jadi harus sinkron Pak Ibu ya. Selanjutnya berupa artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini ya sama tulisan atau gagasan yang dimuat di dalam jurnal. Nah, jurnal-jurnal ilmiah. Ya. Jadi kita mengamati dan ini juga harus tetap sinkron dengan bidang pendidikan kita sesuai dengan uh, jurusan kita ya. Jadi misalnya kita mengamati permasalahan sosial misalnya seorang guru IPS atau PKN sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya keenam adalah buku pelajaran. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi, tentu poinnya akan lebih tinggi. Jadi ketika seorang guru bisa membuat buku yang berisi ilmu pengetahuan atau pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa, dan itu digunakan di sekolah tempatnya mengajar misalnya. Misalnya bikin buku apa matematika, mungkin masih yang sederhana tapi sesuai dengan silabus yang ada. Maka itu bisa dan bisa dijadikan ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga berupa yang lebih sederhana, berupa modul atau diktat. Modul ini ya modul pelajaran siswa ya tentang apa materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran, juga diktat yang memperkaya pengetahuan siswa, maka itu bisa dijadikan bagian dari publikasi ilmiah. Selanjutnya yang kedelapan adalah buku dalam bidang pendidikan. Jadi mungkin ini bukunya bukan buku pelajaran bisa, tapi tetap berkaitan dengan bidangnya. Misalnya asiknya belajar matematika. Bikin buku seperti itu, seorang guru matematika menulis asiknya belajar matematika. Tentu matematik itu nggak masuk di dalam silabus kan, tapi itu berguna penunjang untuk di bidang ajarnya bisa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ke-9, karya terjemahan. Nah, ini grade-nya lagi tinggi lagi. Jika seorang guru bisa menerjemahkan buku yang menunjang proses pembelajaran, misal buku sains, itu kan banyak ya buku-buku sains yang terbitan dari Singapura atau yang dari luar, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai penunjang pelajaran sains. Nah, maka itu akan mempunyai poin yang tinggi terjemahan. Ya, karena ada udah beberapa sekolah yang menggunakan bilingual ya, menggunakan buku berbahasa Inggris. Nah, jika seorang guru mungkin bisa mengadopsi ya, menerjemahkan dan menjadikan itu sebagai acuan pelajaran juga jadi poin yang sangat tinggi. Dan selanjutnya adalah buku pedoman guru. Nah, jika bisa membuat rencana kerja guru 1 tahun mendatang, maka itu juga termasuk ke dalam publikasi ilmiah. Nah, jadi banyak macamnya ya Bapak Ibu ya, ada 10 poin yang bisa yang termasuk ke dalam kategori publikasi ilmiah. Tinggal kita memilih mau masuk jalur mana publikasi ilmiahnya. Apakah menjadi seorang pembicara, pemateri, pembuat karya tulis, PPK, best practice, artikel, jurnal, buku pelajaran, modul, diktat,
atau buku pengetahuan, terjemahan, atau buku pedoman guru. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan passionnya masing-masing. Karena enaknya ya kalau ketika membuat karya itu, kalau sesuai dengan passion kita, pasti kita akan menikmatinya, jadi tidak merasa terpaksa. Tapi jika misalnya, ini mah sebenarnya bikin misalnya hanya untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat aja, tapi nggak ada feel-nya di sana ketika bikin, biasanya akan beda dengan yang membuat sebuah karya sesuai dengan passion-nya. Seperti itu. Ya, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Inilah dia pemaparan tentang publikasi ilmiah itu sendiri. Semoga dengan pemaparan ini, apa itu publikasi ilmiah, macam-macamnya, dan landasannya sudah cukup jelas bagi kita. Kenapa meski melakukan publikasi ilmiah. Dan identiknya ya publikasi ilmiah ini nggak jauh dengan menulis sebenarnya, membuat karya tulis ilmiah. Makanya di sini selanjutnya kita lanjut adalah bagaimana kita mengenal dasar-dasar karya tulis ilmiah dulu. Sebelum masuk lebih dalam, menelisik lebih jauh tentang cara kepenulisan dan sebagainya, kita kenal dasar-dasar karya tulis ilmiah. Jika memang nanti Bapak Ibu benar-benar berminat, kita bisa tahap lanjutannya lagi untuk langsung praktek misalnya ya cara pembuatan karya tulis ilmiah di sesi berikutnya. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu sendiri apa ya? Karya tulis ilmiah itu adalah karya pemikiran yang ditulis dan didukung dengan sajian fakta, data, bukti empiris, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Intinya poinnya di sini adalah fakta, ada bukti empiris berupa data. Jadi bukan mengarang, bukan menghayal, bukan mengada-ada. Semua yang kita tulis itu terlihat nyata dan ada buktinya dengan data-data, bukti bahwa kita sudah melakukan ide-ide yang kita tuangkan tadi berupa data. Jadi karya tulis ilmiah ini adalah paparan fakta dan argumentasi teoritis yang pertama didasarkan hasil penelitian di mana fakta atau data diperoleh dan dianalisis dengan metode tertentu. Jadi menggunakan metode. Kemudian didasarkan pemikiran kritis di mana fakta merupakan contoh atau bukti. Jadi emang harus fakta ya, Bapak Ibu tidak bisa mengada-ada, ngarang, bikin reka-rekaan, bikin hasil datanya misalnya ngarang, bikin tabelnya ngarang, grafiknya ngarang. Itu nanti akan mentok sendiri di akhir, akan ketemu. Jadi harus benar-benar real kita melakukan penelitian tersebut, melakukan apa yang sudah kita gagaskan tersebut, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ciri-ciri tulisan ilmiah itu pertama dia harus logis. Ya, harus logis, masuk akal. Jangan satu hal yang imajinatif ya. Bahasa imajinasi penuh dengan hal yang nggak masuk akal gitu. Harus benar-benar logis. Yang kedua sistematis ya. Sistematis, kepenulisannya harus sistematis sesuai dengan tahapannya. Karena pada dasarnya karya ilmiah itu ya sistematika penulisannya masing-masing ada. Bagaimana sistematika penulisan best practice, sistematika penulisan artikel, sistematika penulisan PTK, sistematika penulisan jurnal, semuanya masing-masing sudah ada aturannya, sudah ada pakemnya. Jadi makanya kita harus mengikuti sistematika masing-masing jenis publikasi ilmiah yang kita pilih. Kemudian harus bersifat objektif, ya. Jangan dari awal ketika masih pendahuluan kita sudah cenderung ke satu pilihan, sudah cenderung ke satu jawaban. Jangan, ya. Jadi kita tetap objektif menyajikan data-datanya sampai nanti muncul sebuah kesimpulan. Jadi harus objektif, benar-benar berimbang, mencari informasinya seperti itu. Karena kalau dari awal kita tidak objektif, di pendahuluan aja sudah muncul nih arah-arah penguatan dari teori yang kita pilih, misalnya, maka itu dianggap sudah bisa menebak misalnya arahnya, itu berarti dianggap penelitiannya seolah sudah disetting gitu. Kemudian selanjutnya adalah tuntas dan menyeluruh. Harus tuntas sampai akhir penelitiannya, pengamatannya, atau
data-data yang kita sajikan tersebut menyeluruh mewakili semuanya. Kemudian seksama harus benar-benar jelas, kebenarannya dapat diuji. Nah ini nih, kebenaran dapat diuji. Jika data yang kita sajikan benar-benar real nyata, kita akan siap ketika itu diuji oleh penguji misalnya. Tapi ketika kita mengada-ada dengan datanya, ketika diuji dikit, dibelokin dikit, maka kita tidak bisa berargumen mempertahankan dari apa gagasan yang kita sampaikan. Selanjutnya bersifat terbuka, ya berlaku untuk semuanya keseluruhan. Jadi enggak yang apa misalnya tertentu aja gitu, harus benar-benar menyeluruh untuk semuanya. Kemudian penyajiannya memperhatikan santun bahasa dan tata tulis yang baku. Tentunya karya ilmiah. Judulnya karya ilmiah, Bapak Ibu tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Dan santun berbahasa, ya disiplin penggunaan PYD, penggunaan bahasa yang baik sesuai dengan aturannya. Harus kita perhatikan. Inilah ciri-ciri tulisan ilmiah. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah itu apa? Saya hampir sama kayak tadi ya, sudah dijelaskan. Ada berupa laporan penelitian, yang termasuk laporan penelitian itu skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian lainnya. Jurnal ilmiah, majalah ilmiah, makalah ilmiah, buku bahan ajar, ya, bisa untuk perkuliahan, sekolah, buku pegangan guru, dosen, diktat, handout, modul, artikel opini ilmiah di media massa seperti koran dan sebagainya. Sangat banyak jenisnya. Ini dari jenis karya tulis ilmiah. Nah, bisa kita tinggal memilih manakah di antara karya ilmiah yang akan kita jadikan publikasi ilmiah. Sebelum mulai menulis, kita harus memahami 7 macam sikap ilmiah. Sikap kita ini mempengaruhi nanti kualitas karya tulis kita. Pertama, kita harus mempunyai rasa ingin tahu. Ketika kita misalnya ingin membuat best practice, ya kan? Kita mengajukan sebuah metode pembelajaran yang pantas, misalnya untuk sebuah kelas. Ide itu muncul pasti karena rasa ingin tahu kita kan. Apakah benar nih metode ini cocok untuk kelas anak-anak yang aktif misalnya. Nah, jadi diawali dengan rasa ingin tahu gitu dulu. Kemudian diiringi dengan sikap kritis kita. Nah, kenapa bisa seperti ini kelasnya ya? Anak-anak pada tidak bisa tertib misalnya, anak-anaknya hiperaktif semua. So, akhirnya muncul rasa kritis, ingin apa namanya, memperbaiki, mencari tahu apa metode yang tepat untuk anak-anak yang kelas seperti ini misalnya. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita harus bersikap terbuka dalam artian kita cari referensi sebanyak-banyaknya, jangan terkungkung dengan satu teori misalnya. Aku penganut misalnya, saya seorang penganut teori ini, jadi tidak mau menerima padahal banyak mungkin pendapat-pendapat yang berkembang yang ada teori-teori lain gitu ya. Kemudian sikap objektif tadi udah dibahas ya. Dari awal kita harus objektif, mulai dari pendahuluan, pengantar, jangan sampai muncul kecenderungan kita terhadap satu teori atau satu pendapat atau satu gagasan. Dan sikap dalam menghargai karya orang lain. Dalam artian kita tidak plagiat Bapak Ibu. Dalam menghargai karya orang lain, boleh kita mencari referensi mungkin ya, deskripsi ya, kita lihat skripsi lain. Kayak PTK, kita lihat contoh PTK lain. Tapi ingat, sebagai bentuk kita menghargainya tidak melakukan plagiasi. Ciri-ciri plagiat itu salah satunya kita tidak mencantumkan sumber. Kita ngambil misalnya dari sebuah PTK, tapi kita tidak mencantumkan itu di daftar pustaka kita. Berarti kita tidak menghargai karya orang lain. Kemudian sikap berani mempertahankan kebenaran. Nah, jadi ketika kita punya sebuah pendapat dan benar-benar pendapat ini sudah teruji dengan secara data dan empiris, maka kita harus bisa mempertahankannya ketika ada orang lain yang ingin merongrong, yang ingin membantah misalnya. Jangan langsung lemah ketika dibelokin dikit, mana mungkin bisa pakai teori ini misalnya. Langsung melempem. Oh iya ya, jangan langsung seperti itu. Kita harus bisa mempertahankan pendapat kita. Makanya disarankan itu sebelum mulai menulis itu seorang apa namanya,
Yang melakukan penelitian harus benar-benar punya banyak referensi, punya banyak bacaan, punya banyak pengetahuan tentang apa yang akan ditulis. Agar rongrongan dari mana datang pun bisa diatasi, karena memang kita sudah banyak pengetahuan tentang itu. Selanjutnya adalah sikap menjangkau masa depan. Dalam artian, ide-ide yang kita tuangkan itu sebaiknya bisa berguna untuk kedepannya, tidak hanya saat itu juga. Mungkin tahun depan bisa diterapkan di kelas lain. Jadi bersifat menyeluruh, gitu, tidak hanya sesaat. Dua 7 macam sikap ilmiah seorang yang ingin melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini ya, hal penting dalam penulisan ilmiah untuk kenaikan pangkat ini tadi, tidak melakukan plagiat, hindari stop plagiat. Biasanya kita pengen jalan pintas ya kan, wah tinggal copas gitu misalnya, tinggal copy, padahal itu sangat berbahaya. Bahkan sebenarnya kalau sekarang ya zaman udah canggih, kalau misalnya kita copas-copas dari internet itu, ketika kita memberikan laporan, soft copy itu bisa ketahuan, bisa dicek apakah itu murni hasil karya pemikiran kita atau hasil dari copy paste dari internet atau dari web. Bisa ketahuan Bapak Ibu, ketahuan nanti. Oh ini ngambil dari internet, bukan hasil misalnya hasil pemikirannya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Sekarang zaman udah canggih, jangan sampai kita merasa pintar, etonya ternyata kita bodoh di hadapan yang sudah paham teknologi. Hati-hati Bapak Ibu ya dengan plagiat. Kemudian, foto kegiatan pembelajaran dibuat dalam 2 siklus dengan situasi yang berbeda. Nah, kalau untuk PTK itu kan minimal ngambil 2 siklus ya. Padahal dalam waktu bersamaan tapi di setting misalnya kan. Udah ini soalnya ini siklus 1, ini siklus 2 padahal mau bersamaan. Ya settingan-settingan gitu deh. Penulisan daftar pustaka ada ini tadi. Tidak mencantumkan sumber yang tepat, tidak mencantumkan apa namanya referensi-referensi yang kita gunakan dengan jujur. Ini harus jangan sampai ada yang berlewat ya, daftar pustaka ini pastikan, karena ini biasanya hal-hal yang uh, sangat apa berpengaruh gitu. Kemudian dokumentasi seminar sempurnakan jalannya seminar penayaknya peserta. Nah ya ketika kita seperti PTK kan harus diseminarkan ya, best practice. Nah harus kita bisa tunjukkan ya, foto-foto buktinya. Nah, sekarang kita masuk apa itu metode ilmiah? Kan publikasi ilmiah itu nggak jauh, pasti kita butuh yang namanya metode di sana. Cara kerja apa yang kita gunakan? Prosedur yang apa yang kita gunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang memiliki 2 tuntutan, yakni rasional dan teruji tadi. Jadi ada 4 yang harus ada di dalam karya ilmiah itu. Pertama, rumusan masalah, pengajuan hipotesis, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini sekilas aja ya. Intinya setiap karya ilmiah itu biasanya pada dasarnya menggunakan metode ilmiah. Yang menggunakan metode ilmiah itu seperti PTK, best practice, kalau berupa artikel atau jurnal mungkin tidak ya, tapi cara tidak langsung. Selanjutnya ketika kita mulai melakukan proses menulis karya ilmiah, pada dasarnya ada 5 tahapan yang kita lakukan ya. Tahapan yang kita lakukan dalam penulisan pertama, pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Dimana di pre-writing ini kita mulai menentukan topik, tema, dan masalah. Jadi Bapak Ibu ketika udah mantap nih saya ingin melakukan publikasi ilmiah, maka hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ambil kertas, ambil coret-coretan, ya, mulai memetakan kira-kira topiknya apa. Misalnya Bapak Ibu bidangnya IPA, fokus membahas tentang apa, misalnya gejala alam, temanya lebih spesifik lagi, masalahnya lebih spesifik lagi, silakan dibuat mind mappingnya. Kalau kayak gitu biasanya akan lebih memudahkan apa ya, buat mind mappingnya, dipetakan, mulai mencari, menemukan, mengembangkan, cari masalahnya apa sih yang mau kita kupas nih di IPA nih, atau misalnya kalau di ruangan kelas PTK permasalahan tadi anak-anak hiperaktif gitu, susah
tidak bisa fokus belajar. Cari, temukan kejadian-kejadiannya, kembangkan lagi, cari referensi, cari buku bahan, membaca, mengamati, meneliti. Bahkan sekarang udah gampang, sudah banyak internet, tinggal browsing. Jika kita sudah banyak referensi tentang hal yang akan kita tulis, maka mulailah kita buat kerangkanya. Masih berupa coret-coretan aja dulu, belum rapih, nggak apa-apa, masih di kertas, masih berupa mind mapping. Yang penting tulisan kita ini sudah mulai terarah kemana perginya nanti. Nah, kemudian setelah kita bikin coretan kerangka tulisan, kita sempurnakan lagi kekurangannya apa, butuhnya apa dari tulisan kita. Nah, ini pre-writing sebelum mulai nulis masih berupa oret-oretan aja. Nah, ketika kita masuk di drafting, maka mulai kita tuangkan ide, gagasan, dan pikiran secara tertulis. Mungkin sudah mulai diketik ke laptop, tapi fokus pada penulisan tulisan aja dulu sebanyak-banyaknya. Tidak usah terlalu fokus dengan, oh ini penulisannya salah, ejaannya salah, tanda bacanya salah, ininya salah, apa nih, EYD-nya salah. Tidak usah fokus ke sana dulu. Penting namanya draft ya. Kita ketik aja apa isi di kepala kita setelah kita tadi searching sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang yang akan kita tulis. Tulis, tuangin aja terus, tuangin. Tulis aja semua, biarin masih dengan bahasa yang, karena satu, mumpung masih segar di kepala kita ya dari setelah kita membaca. Yang kedua, tuangkan aja dulu semuanya. Nanti di tahap selanjutnya baru kita lakukan revisi. Ya, kita baca ulang lagi setelah kita tuangin tadi, jeda sehari biasanya. Besoknya kita baca ulang lagi, sendirinya kita akan ini kok kayak gini, oh ini. Mulai kita memperbaiki tuh, perbaiki urutannya. Kalau udah oke bahasanya misalnya, mulai memperbaiki apa ED-nya, mulai memperbaiki tanda baca, mulai apa, oh seharusnya ini masuk di rumusan masalah, oh ini harusnya masuk ke sini, pindahin, mulai merapikan revisi ini. Jadi nggak mau, jangan langsung mikir ketika kita ingin bikin karya tulis langsung blok langsung bagus. Jadi ada tahapannya waktu itu. Nah, di tahapan inilah kita mulai melakukan editing. Kita baca. Kalau menurut kita sudah oke banget, itu masih menurut kita. Kalau pengen lebih oke lagi, bisa kita minta tolong teman, misalnya yang apa, yang punya hobi dengan kepenulisan misalnya, atau mungkin guru bahasa di sekolahnya, minta tolong dong dibaca, ada yang ini nggak, yang aneh atau kurang pas, yang kurang sinkron atau apa, itu teman diskusi kita lah. Nah, di sana nanti biasanya kan kita nemu lagi tuh evaluasi dan mencari bagian-bagian yang mengandung kesalahan tadi, kita perbaiki lagi ya. Enaknya emang kita melakukan diskusi dengan orang lain, karena namanya satu kepala ya, menurut kita sudah bagus banget, tapi ketika dibaca orang lain pasti akan menemukan hal menjanggal. Tapi pastikan orang yang kita minta tolong itu benar-benar orang yang punya minat, tertarik dengan itu. Jangan yang selalu udah itu udah bagus, udah bagus gitu aja. Kalau kayak gitu kan kita nggak memperoleh evaluasi. Kita tujuannya bukan untuk disanjung, tapi tujuannya untuk dievaluasi, diperbaiki lagi tulisan kita. Nah, selanjutnya adalah jika sudah di tahap ini, maka kita akan berani dengan pedenya melakukan publishing. Menunjukkan karya tulisan kita kepada orang lain dan masyarakat pembaca. Jika ada berupa artikel, mungkin kita dengan pedenya ngirim ke redaksi, ke koran, ke majalah, ya, atau mungkin ngirim ke penerbit ya, ke majalah, koran, atau mungkin jika ada PTK, kita sudah mulai mengajukan pihak-pihak sekolah. Kemudian di tahap selanjutnya kita sudah oke menyeminarkannya, kita sudah pede untuk menseminarkan karya tulis kita, hasil PTK kita sudah berani mengundang orang lain untuk orang lain dengarkan hasil gagasan pemikiran kita. Nah, setelah itu barulah itu digunakan untuk kenaikan jabatan atau uji sertifikasi guru. Seperti itulah tahapannya yang harus dilalui ketika kita ingin membuat publikasi ini. Nah, sekarang
Bagaimana hubungan karya tulis ilmiah ini sebagai syarat kenaikan pangkat guru? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan di awal ya Bapak Ibu ya. Publikasi ilmiah dan salah satunya berupa karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan syarat kenaikan pangkat sesuai dengan ketetapan pemerintah. Apa aja karyanya untuk kenaikan pangkat tadi? PTK untuk guru, PTS untuk kepala sekolah. Ini dia yang tadi ya Bapak Ibu ya. Hubungannya dengan kenaikan pangkat, karena biasanya itu kenaikan pangkat itu ada di poin 3 ya Bapak Ibu ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disebut dengan PKB. Di mana di poin keduanya itu melaksanakan publikasi ilmiah. Sudah jelas terpampang di sini. Dan inilah biasanya yang menjadi incaran Bapak Ibu guru. Karena di sini disebutkan jumlah angka kredit yang harus dicapai jika ingin publikasi ilmiah. Ya, jumlah angka kredit minimal yang harus dicapai. Misalnya tadi dari 3C ke 3D. Mandirinya harus punya 3, kalau publikasi ilmiahnya 6, 3D ke 4A. Mandirinya harus 4, publikasi ilmiahnya harus 8, 4A ke 4D dan seterusnya. Terpampang. Dan inilah poin-poin yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi Bapak Ibu jika ingin kenaikan pangkat tadi. Ya, dimana secara gambarnya seperti ini. PKB ini bisa 3, pengembangan diri, karya inovatif, dan publikasi ilmiah. Nah, ini dia poin publikasi ilmiah di sini ada. Pengembangan diri dengan diklat-diklat ya Bapak Ibu ya, atau MGMP, KKG ya. Nah, kalau mandiri dengan pelatihan-pelatihan, mungkin salah satunya dengan seperti ini, ikut seminar-seminar, workshop, pelatihan, atau mungkin kegiatan MGMP di satuan pendidikannya. Nah, kalau diklat ya sudah jelas ya, kita ikut pelatihan, kursus, atau pelataran. Selanjutnya, nah ini publikasi ilmiah. Nah ini, kalau publikasi ilmiah tadi ada berapa poinnya? Ada 3 ya. Presentasi pada forum ilmiah, melaksanakan publikasi ilmiah, atau melaksanakan publikasi buku pelajaran. Sekarang kita bahas berapa angka kredit presentasi pada forum ilmiah. Bapak Ibu terlihat ketika kita menjadi narasumber ya, pada seminar atau karya atau pada diskusi ilmiah, masing-masing angka kreditnya sudah ada. Yang harus kita sediakan bukti fisiknya berupa surat keterangan dan makalahnya. Memang kita narasumber tunjukkan makalahnya, PowerPoint-nya misalnya. Maka Kamprodi angka kredit 0,2, masih 0,2 untuk menuju tadi angka-angka tadi kredit yang sudah didapatkan. Nah, jika melaksanakan publikasi ilmiah, hasil penelitian atau gagasan ilmiah pada bidang formal. Ini yang poinnya gede-gede ya, Bapak Ibu ya. Publikasi ilmiah ini gede. Membuat karya tulis misalnya. Itu membuat buku ya, buku ber-ISBN. Itu angka kreditnya 4B. Kalau seminar-seminar masih kecil 0, masih desimal ya. Kalau ini langsung 4. Kalau bikin buku Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin karya tulis dimuat di majalah ya, di majalah nasional misalnya di koran ya, maka angka kreditnya adalah 3. Misalnya di Kompas ya, atau koran-koran nasional lainnya. Buat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan, majalah yang diterbitkan di tingkat provinsi, misalnya majalah-majalah lokal atau koran-koran provinsi, misalnya Jawa Pos gitu kan, itu kan untuk wilayah Jawa misalnya. Nah, maka angka kreditnya adalah 2. Selanjutnya, membuat karya tulis berupa hasil penelitian di tingkat kabupaten, misalnya majalah koran-koran lokal ya, kayak apa? Bekasi apa tuh kemarin ya? Misalnya di untuk Bekasi ada koran lokalnya.
Ya, maka itu poinnya adalah 1. Jadi sesuai dengan radar Bekasi misalnya gitu kan ada ya, tiap-tiap daerah itu kadang radar apa gitu. Nah, itu poinnya 1. Nah, selanjutnya membuat karya tulis berupa hasil penelitian. Nah, kita bikin penelitian. Nah, udah diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan laporannya, maka itu angka kreditnya juga gede 4 ya Bapak Ibu ya. Atau membuat makalah berupa tinjauan ilmiah bidang pendidikan, tapi tidak diterbitkan, hanya disimpan di perpustakaan doang, maka angka kreditnya 2. Jika membuat karya ilmiah tulisan populer di bidang formal, misalnya tadi, gemar belajar matematika. Nah, itu kan tulisan populer ya. Nah, maka dia berupa artikel misalnya dimuat di media massa tingkat nasional, maka poinnya 2. Jika di koran daerah, maka poinnya 1,5. Jadi ngaruh juga ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita membidik Kompas atau apalagi Waspada atau Republika gitu, itu nasional. Sama koran-koran lokal itu beda poinnya. Kemudian karya tulis ilmu populer di bidang pendidikan formal, ya, dimuat di jurnal. Nah, kalau bikin jurnal, ya artikelnya angka kreditnya 2. Kalau tingkat provinsi 1,5, tingkat kabupaten 1. Nah, ini semua jelas. Bikin buku aja, poinnya 6 ya. Kalau tidak dicetak dan ber-ISBN poinnya 3. Kalau nggak ada ISBN-nya poinnya cuma 1. Makanya kan banyak ya guru-guru berlomba-lomba bikin tulisan, bikin buku itu harus ber-ISBN. Sementara sekarang ISBN sudah dibatasi ya. Makanya ya seperti itu ya. Kemudian bikin modul diktat tingkat provinsi, tingkat daerah atau wilayah setempat masing-masing poinnya 1,5, 1, dan 0,5. Buat buku bidang pendidikan beri SBN 3, kalau tidak beri SBN 1,5. Nah, membuat karya terjemahan. Nah, ini dia ya. Pokoknya 1 angka kreditnya. Buat buku pedoman guru 1,5. Nah, jelas semua Bapak Ibu terpampang. Sebenarnya udah terpampang. Tinggal kita memilih mau yang mana. Sanggupnya yang mana, passionnya yang mana. Dari semua materi yang dipaparkan ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan semoga menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu semua untuk mulai melakukan publikasi ilmiah. Seperti itu Bapak Ibu materi yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu ya di malam hari ini, waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu untuk memperoleh ya atau share tentang pengetahuan ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin ingin diskusi atau ada hal yang ingin di-sharingkan, boleh kita sama-sama berdiskusi. Apakah ada Bapak Ibu? Jika tidak, bisa kita tutup, kita akhiri pertemuan malam ini. Coba kita lihat chat. Oh ya, untuk link absen nanti akan di-share di grup ya. Bapak Ibu ya, untuk link absen akan kita akan di-share nanti di grup WA. Jadi insya Allah tidak akan tertinggal ya. Insya Allah nanti akan dibagikan di grup untuk absen setelah kegiatan ini selesai. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kami tutup saja pertemuan malam ini. Mungkin Bapak Ibu sudah waktunya istirahat ya, untuk mempersiapkan esok hari bertemu anak didik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.